Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliansa. NIM saya 93 2022 095. Kami dari kelas 1 TE3. Perkenalkan, nama saya Dendi Julio Dwi Putra. NIM saya 93 2022 091. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah Munir. NIM saya 93 2022 068. Matkul konsep teknologi dan dosennya Pariklan. Bro, kalian ada yang tahu hak cipta nggak sih? Hak cipta ya? Hak cipta. Cipta yang menurutku ya, Bang, Hmm. hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku bagi ciptaan yang sudah ada maupun belum diterbitkan. Maksudnya itu sudah ada yang ada di pikirannya. Tapi bisa aja nih dia punya teman nih berbagi informasi, saya nanti mau majuin produk ini nih. Nah, kadang biasanya itu muncul kerjasama. Nah, itu bisa jadi hak milik berdua. Bisa juga dia dibajak, yang temannya ini duluan membuat produk ini, sedangkan yang pemikir pertama ini dia mikir duluan, tapi hak cipta didapat oleh yang duluan membuat produk itu, tidak dari yang pemikir pertama. Padahal yang orang pertama ini udah mikir duluan ya? Ya, sudah mikir duluan. Tapi diambil sama orang kedua Ya, ya? karena dia yang duluan membuat produk itu. Ya, jadi hak cipta ini dapatnya di orang kedua itu. Dengan kata lain, setelah pencipta membuat ciptaannya, hak cipta akan didapatkannya secara otomatis. Pencipta tidak perlu mendaftarkannya ke lembaga apapun. Tidak perlu lagi. Karena dia bisa jadi sudah membuat produk itu, bahkan kalau dia punya uang banyak, langsung dibuatnya menjadi bisnis franchise. Bisnis franchise itu bisa banyak lembaga, lembaga yang ikut. Kayak dia orang-orang ikut mendaftar produk ini, akhirnya dia punya hak milik. Kayak contohnya itu Alfamidi di mana-mana, Indomaret di mana-mana, KFC di mana-mana. Nah, itu salah satu dari hak cipta. Oh iya, dalam hak cipta itu diatur juga loh dalam undang-undang. Dan undang-undang itu diaturnya dalam nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan hak ciptanya itu dibagi lagi menjadi dua. Itu adalah hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak moral melekat pada pencipta dan itu sifatnya berlaku permanen. Sementara dalam hak ekonomi dapat dialihkan. Dan masa berlakunya itu berbeda-beda tergantung jenis ciptaannya itu sendiri. Di hak cipta itu ada undang-undangnya gitu ya? Iya. Berarti kayak sudah ditentuin sama pemerintah. Nah. Ya bisa jadi ada orang yang sudah membuat pemikiran, oh saya mau buat produk ini. Dia juga sudah buat produk itu, jadi dia punya hak cipta itu. Tapi bisa aja ada orang yang membajak dan mengaku-ngaku, oh ini produk saya nih yang awal, saya yang duluan membuatnya. Nah, makanya dibuat undang-undang. Biasanya itu masuk dalam persidangan lagi tuh, biasanya ada hukum yang berjalan. Makanya dibuatkan oleh pemerintah biar tidak terjadinya plagiarisme. Nah, jadi selanjutnya selain hak cipta itu ada sih hak paten. Tahu nggak sih hak paten itu? Hak paten. Hak paten itu ya pengertiannya dulu nih ya. Ya. Hak paten itu adalah hak eksklusif inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, jadi dengan adanya hak paten, temuan penemu sudah resmi diakui. Ada dua orang lingkup perlindungan paten, yaitu paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembang dari produk atau proses yang ada dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi hak paten itu kayak semacam kita menginvestasi gitu lah ke perusahaan atau kemana gitu. Oh, kayak kita beli saham tuh ya? Ya, beli saham. Jadi kayak kita
invest nih ke suatu perusahaan. Nah, kita juga bisa jadi milik kita itu perusahaannya itu sebagian persen. Oh ya, sama halnya kayak bisnis franchise tuh bang. Nah, Nah, itu bisnis franchise itu masuk dalam kategori investasi juga. Nah, inventor itu orang yang menginvestasikan. Biasanya kalau orang-orang ini bentukannya kayak KFC itu, KFC ada di mana-mana, McD ada di mana-mana, Alfamidi ada di mana-mana, Indomaret dan berbagainya. Itu termasuk dalam investasi properti. tapi kayak gitu biasanya menguntungkan juga tuh. Menguntungkan banget, apalagi ya tergantung dari yang sih lokasi itu. Lokasi itu paling penting menurut saya. Kalau untuk bisnis franchise ya, misalnya ada orang yang beli franchise dan franchise itu sudah terkenal. Nah, dari investor properti ini cuma satu yang harus dia perhatikan. Nomor satu menurut saya lokasi loh. Lokasi itu sangat penting. Iya sih, lokasi yang penting sih. Apalagi lokasinya strategis itu udah pasti sih. Ada banyak konsumen yang datang pasti. Iya, dari pembahasan kita dari tadi tuh ada kan namanya produk itu pasti memiliki merek. Nah, kan bermacam kayak merek KFC itu merek Coca-Cola. Terus itu merek. Jadi hak merek itu hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Dengan hak ini pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Namun kalian tahu nggak apa definisi merek itu sendiri? Apa tuh? Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak merek ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ataupun dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, serta suara dan hologram. Nah, biasanya tanda tersebut digunakan untuk membedakan satu merek dengan merek lainnya itu. Jadi kayak merek itu sama halnya seperti orang yang memiliki merek. Merek itu gak sembarangan loh, itu dibuatnya pasti ada arti-artiannya. Oh, berarti ada artiannya. Dari segi warna, bentukan itu pasti ada. Pasti ada sih. Saya juga pernah baca-baca tuh kayak logonya Pertamina tuh. Itu kan ada warna kan, ada biru, hijau, sama merah. Saya pernah baca itu warna biru itu memiliki arti andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Warna hijau memiliki arti sumber daya energi yang dan berwawasan lingkungan atau berwawasan luas lah. Ada itu di bagian engineer itu punya keahlian di 2 bidang, entah itu dia sebagai engineer mesin ataupun elektrikal. Dan warna merah memiliki arti keuletan dan ketegasan serta keberanian dan menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan tapi kita jangan sampai lupa, biasanya di industri itu sangat memerhatikan K3, keselamatan kesehatan kerja. Dan dari hak cipta, hak paten, hak merek pasti ada perbedaannya. Apa sih itu perbedaannya, Cok? Salah satu perbedaannya itu dari tujuannya ya. Iya. Tujuan dari hak cipta itu adalah menentukan siapa yang berhak mendapat keuntungan dari ciptaannya. Hal ini tentu saja dilakukan oleh penciptanya. Nah, untuk hak paten ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok inventor. Tujuannya yaitu untuk menjaga agar hasil invensi tidak diproduksi atau dijual oleh pihak lain. Nah, tujuan utama dari hak merek nih itu untuk menghindari adanya pihak lain yang menjual produk atau jasa dengan kesamaan merek. Gitu. Ya sama kayak tadi tuh saya ada bilang kan kayak adanya plagiarisme. Dan mengapa tadi teman Dendi bilang ada dibuatkan hukum tertulis di undang-undang tuh. Nah, makanya pemerintah itu memang sangat membuat peraturan menghentikan kayak permasalahan dari plagiarisme itu. Ada banyak sekali kayak hal lain yang juga menjadi perbedaan antara hak cipta, hak paten, hak merek
pada masa berlakunya itu biasanya berbeda-beda. Kayak hak cipta tadi dibedakan menjadi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi memiliki masa berlaku yang berbeda. Kan hak moral itu bisa selamanya atau permanen, sementara hak ekonomi atas ciptaan bisa saja berbeda. Dan hak paten itu yang masuk dalam kategori paten. Diberikannya itu biasanya jangka waktu 20 tahun. Sementara invensi yang masuk dalam kategori paten sangat sederhana, mendapat hak patennya cuma 10 tahun. Jadi hak merek juga berlakunya cuma 10 tahun dan bisa juga diperpanjang. Berarti di antara hak cipta, hak paten, hak merek itu ada yang pantas deh ya? Siapa sih yang berhak itu? Dari yang untuk mendapatkan hak cipta itu? Ya dari awal lah kita mencoba hak cipta. Itu biasanya orang-orang yang seperti apa yang berhak untuk mendapatkan itu? Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, termasuk pada umumnya salinan elektronik, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, atau mengadaptasi ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Nah, yang dimaksud dengan hak eksklusif itu ialah dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Kayak dong, kayak biasanya kayak banyak itu sekarang tuh CEO itu nah. CEO itu ya pemilik atau penggerak dari perusahaan itu. Tapi dia tidak termasuk dari bukan termasuk dari hak cipta sih. Berarti kalau biasanya itu saya lupa, CEO and founder. Biasanya kalau orang punya jabatan sebagai founder, nah berarti dia sang pencipta dari perusahaan itu. Kayak Google tuh ada CEO and founder Google. Tapi ada itu orang dari India, dia tuh CEO Google, tapi dia bukan founder. Nah, seperti itu. Dan itu dari situ sih ada yang banyaknya investor kan itu dari masalah masuk dari hak paten. Tapi sih itu yang cocok untuk masuk, yang berhak mendapatkan hak paten tersebut? Macam-macam lah. Apa sih itu kayak contoh-contoh atau pengertian dari bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia? Jadi bentuk-bentuk pembajakan di Indonesia atau pelanggaran HAKI sering terjadi di tanah air kita, yaitu Indonesia. Akan tetapi tidak banyak pemilik yang melaporkannya itu. Jadinya hanya beberapa kasus yang ditangani secara hukum. Bahkan orang awam atau orang biasa sering melakukan kejahatan tersebut tanpa disadarinya. Namun untuk menjaga kita tetap waspada dan menghindari terlibat dalam kasus seperti ini, pertimbangkan contoh pelanggaran seperti ini, yaitu penjiplakan karya tulis. Yang pertama dalam pelanggaran ialah penjiplakan karya tulis yang rentan terhadap plagiarisme atau plagiat ataupun pembajakan. Terutama di era digital saat ini, sangat mudah sekali untuk menjiplak karya orang lain dan mengakuinya itu sebagai karyanya sendiri, seperti karya tulis seperti esai, buku, artikel. Nah, biasanya standar plagiarisme atau pelanggaran hak cipta adalah menerbitkan suatu karya yang meniru atau menyerupai seluruhnya maupun sebagian karya orang lain tersebut tanpa mencantumkan nama penulisnya. Kayak karya tulis itu termasuk dari kategori lagu gak sih? Biasanya kan ada orang penyanyi itu membuat lagu, pasti ditulis dulu kan liriknya. Ya.
pernah ngeliat tuh kayak di Indonesian Idol tuh salah satu audiensnya itu punya lagu sendiri, buat sendiri. Akhirnya ada juri yang tertarik, akhirnya dia beli lagu itu. Aku pernah denger gitu. Dia kayak udah nulis lagu nih kan, terus dia ngebawa ini, terus dia ngebeli lagu itu. Nah katanya kayak gitulah. Nah, akhirnya itu jadi hak milik karena sudah kesetujuan dari pencipta awalnya, pencipta lirik itu. Sama kayak kayak pembajakan sekarang tuh, kayak pembajakan film. Ada orang-orang datang ke bioskop tapi sambil membajaknya. Itu termasuk dalam hukum Dan tuh. di videoin gitu kan, Di videoin. baru disebarluaskan. Nah itu kan nggak boleh kan sebenarnya. Kayak menurut itu kayak anu sih, merugikan industri film. Iya, kan membajak juga kan itu kan, jadi Membajak. merugikan juga kan. Jadi kayak orangnya nih mau nonton film nih, udah niatin nonton film di bioskop, tapi sudah ada bajakannya, jadi kayak nggak mau lagi Ya, nih, kayak males tuh. males gitu. Ada yang gratis Iya. gitu kan, nah itu merugikan banget. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu ya? Nah. Nah, itu mempengaruhi banget tuh. Jadi kunci itu dari pembajakan itu. Semakin cepat dia membajak, semakin rugi juga filmnya karena orang-orang larian ke pembajakan. Nah, karena orang cari yang gratisan. Dari segala pembahasan itu ada nggak sih keuntungan memakai piranti lunak asli? Nah, keuntungan memakai piranti lunak asli ini di era teknologi seperti sekarang ini, kamu pasti sudah nggak asing lagi nih dengan istilah pembajakan. Dengan luasnya peredaran mereka, nggak heran rasanya kalau banyak orang yang senang menggunakan program bajakan. Walaupun sebenarnya ada resikonya juga di lain sisi. Ternyata ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan ketika kamu menggunakan software asli. Oke, tidak khawatir terkena virus. Yang pertama itu, jadi kayak apa ya, Play Store. Tahu kan Play Store di Tahu. Android? Jadi kayak itu kan udah resmi tuh di Android Play Iya. Store. Jadi kita tuh udah jangan khawatir lah kalau memakai Play Store itu. Kayak udah terjamin. Sedangkan kalau yang bajakan kayak di internet, kayak download game bajakan di internet itu nggak terjamin. Karena itu bajakan ya. Kalau untuk perihal tidak terkena virus itu banyak sih. Kalau dari tadi yang kita bahas tentang pembajakan film, ada banyak itu web pembajakan film. Oh Dan iya. itu biasanya sudah antivirus memang sudah sih. Orang itu yang membuat web yang saya lihat itu Indo Access1 tuh paling terkenal tuh pada zamannya kemarin. Ya. Ya, tapi dia di webnya itu ada tertera, jika kalian ingin mempermudah menonton film, silakan download aplikasi Indo Access1. Nah itu, jadi orang-orang download aplikasi itu, jadi dia tidak terkena virus lagi lah. Jadi nyaman dia sudah nonton video, nonton film lanjut gitu. Kayak nggak ada iklan lagi gitu ya. Sama seperti instalasi tanpa ribet. Nah kayak tadi tuh, yang kita menonton film hasil bajakan, masuk ke webnya, ada situ tertera di pojok tuh, biasanya di web itu tertera di pojok, silakan download aplikasi jika tidak ingin ribet nonton film itu. Jadi itu saja, Anda tidak perlu repot dalam hal instalasi, cukup ikuti saja semua yang tertulis di buku pedoman ya di webnya itu, karena sudah ada tata caranya. Biasanya itu kecil aja, modal aplikasi 3 MB bisa nonton film yang filmnya mahal, kayak film-film Avatar, Avenger, itu dibuat mahal-mahal. Kita tinggal download aplikasinya 4 GB, 5 GB, nah puas itu kita nonton. Mau berapa kota ya, 5 GB itu berapa sih, impret doang ke 1000 itu. Nah, dibanding sama film yang dibuat dengan miliaran dolar, jutaan dolar, selalu bisa diupdate gitu. Sama kayak pembahasan terakhir sih, bagaimana cara orang bisa mendaftarkan haknya itu, hak cipta, hak paten, hak merek. Gimana sih? Untuk hak ciptanya
untuk daftarinnya nih ya. Yang pertama, masuk ke situs hakcipta.dgp dgip.go.id. Nah, langkah kedua, lanjutkan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Nah, langkah ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Nah, selanjutnya mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Selanjutnya melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran. Untuk selanjutnya menunggu proses pengecekan dan approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui, dan selanjutnya sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Kayak tadi, makanya dibuat undang-undang. Nah, sebelum di undang-undang itu orang yang membuat produk ini melakukan banyak tahapan supaya tidak mudah dijiplak sama orang yang tidak bertanggung jawab itu. Makanya ada banyak sekali tahapan dalam membuat produk ya, untuk menciptakan hak cipta terhadap produk yang kita buat supaya tidak dijiplak. Jadi misalnya kayak kita nih punya karya terus dijiplak, kita bisa tuntut gitu kan? Pasti. Saya jaga selalu mikir capek-capek buat produk, mulai dari nol usaha tiba-tiba dijeplak sama orang, diambil. Kesel banget tuh pasti tuh. Nah, kalau mau cari aman ya tadi ada banyak daftar tahapannya gitu. Dan kita pasti mendapatkan berkas tuh kayak sertifikat kepemilikan. Nah, itu dijaga baik-baik itu. Biasanya ditaruh di brankas tuh. Dan dari kayak hak paten, kita kembali ke hak paten. Bagaimana sih cara mendaftarkan hak kita di hak paten? Untuk cara mendaftarkan hak paten itu sangat mudah. Dapat dilakukan dengan mengajukan langsung permohonan DJKI dengan proses lengkap sebagai berikut, yaitu 1. Ajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan dan membuatnya dalam rangkap 4, yaitu memberikan spesifikasi paten yang terdiri dari judul invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian lengkap invensi, gambar teknik, uraian singkat gambar, abstrak, dan klaim yang menjelaskan fitur apa yang dinyatakan baru dan layak mendapat hak paten. Serta kita perlu melengkapi persyaratan formalitas berupa surat pengalihan hak apabila inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Serta kita membutuhkan surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, yaitu berupa fotokopi KTP pemohon jika pemohon perorangan, fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir bila pemohon adalah badan hukum, fotokopi NPWP badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum, serta fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa tersebut. Serta kita juga perlu membayar biaya permohonan paten. Nah, lalu setelah syarat tersebut lengkap, kamu akan mendapatkan tanggal penerimaan. Serta kita perlu memeriksa administratif yang akan dilakukan. Setelah lengkap, masa pengumuman akan berlangsung selama sekiranya 6 bulan lah, sampai 18 bulan dari tanggal penerimaan. Tahap ini memberi kesempatan pada masyarakat mengetahui produk yang dimohon akan dipatenkan. Lalu setelah masa pengumuman berakhir atau paling lama itu 36 bulan dari tanggal penerimaan, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKI. Setelah itu dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksa paten harus memutuskan apakah akan menolak atau memberi paten. Jika ditolak, pemohon paten akan mengajukan banding
Namun jika permohonan paten diterima, maka DJHKI akan mengeluarkan sertifikat hak paten tersebut. Oh kayak berarti ya bang ya, kayak seperti investasi itu ya, investasi kemarin saya ada ngeliat tuh aplikasi Ajaib, kita ambil contoh aplikasi Ajaib, aplikasi Bibit, itu pasti ada registrasinya, dan pemilik itu aplikasi untuk membeli saham. Saham itu nggak sembarangan sih itu, untuk pemilikan juga soalnya, karena itu ada yang namanya di saham itu dividen sama apa itu saya lupa itu, kayak pendapatan jarak pendek. Kalau dividen itu pendapatan jarak jauh, karena kita nunggu kaya, karena 10 tahun kan mungkin uang kita di industri itu sudah ada sekitar berapa juta gitu, berapa ratus juta. Nah kalau yang pendapatan jarak pendek itu maksudnya kita beli saham dengan harga segini, terus kita jual kembali, langsung kita jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah itu namanya pendaftar, saya lupa itu dia apa nama pendapatannya. Dan untuk selain itu kayak apa sih orang yang berhak mendapatkan hak merek tuh. Nah saya ada baca juga yang mengajukan permohonan kepada Ditjen KI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Setelah permohonan diajukan, Ditjen KI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Jika ada persyaratan yang belum lengkap, kepada pemohon diminta untuk segera dilengkapi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan kelengkapan persyaratan dilakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 9 bulan. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan substantif. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Ditjen Haki menetapkan putusan tentang penolakan permohonan tersebut. Ya sama seperti tadi, hak merek. Jadi orang yang berhak memiliki hak merek itu yang orang yang membuat merek, ya sama halnya hak cipta membuat suatu produk. Nah kalau orang membuat produk pasti ada namanya merek. Nah, supaya produk itu dikenal oleh banyak orang. Kayak orang membuat produk ayam goreng. Nah, ayam goreng ini punya merek namanya KFC. Nah, KFC itu sudah terkenal di seluruh dunia. Coba dia buat produk aja, produk ayam goreng, tapi dia tidak punya sesuatu yang identik. Nah, ya salah itu logo. Jadi orang taunya, oh ini ayam goreng. Nah, kalau ayam goreng banyak orang jual. Jadi nanti dikiranya orang, oh ini sama ayam goreng. Tapi kalau dia mempunyai logo ayam goreng KFC, ya, jadi orang-orang tahu oh ini ayam KFC, rasanya lebih enak dari ayam goreng yang lain. Salah satunya punya ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri. Ya salah satu begitu merek, maupun McD, Pizza Hut, Burger King. Nah dia punya logonya sendiri. Kayak Coca-Cola, Pepsi itu persaingan yang kuat tuh. Jadi logo itu ya sangat kuat kan. Dia seperti garda terdepan dari produk itu. Karena kayak ngeliat oh logonya kayak misalnya kayak pertama tadi merah, biru, hijau. Pasti udah identik tuh. Oh Pertamina. Pertamina. Jadi orang tuh sudah tahu tuh. Nah, tuh. Kayak Indomaret. Merah, kuning, biru. Nah, orang kalau ada ngeliat baju gitu, oh ini orang yang bekerja di Indomaret. Kayak Alfamidi, merah sama hitam garis. Oh ini berarti orang yang bekerja di Alfamidi. Baik, dari sekian pembahasan kami bertiga, kami membahas tentang apa sih itu hak cipta, hak paten, hak merek. Apa sih perbedaan dari hak cipta, paten, merek. Siapa sih orang yang berhak mendapatkan hak cipta, hak paten, dan hak merek. Dan kita membahas bentuk-bentuk apa sih saja yang bentuk-bentuk pembajakan yang ada di Indonesia. Apa sih keuntungan memakai piranti lunak asli. Terakhir perkenalkan bagaimana cara mendaftarkan haki, dan itu sudah kami bahas. Untuk kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.